Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang luas. Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di antara kita ini bukanlah suatu hal yang menjadi beban bagi kita, tetapi perbedaan ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, sehingga dapat terbentuknya suatu perdamaian bagi negara kita ini. Hadirin wal hadirat, dalam menciptakan rasa kecintaan terhadap tanah air ini merupakan suatu bagian dalam mewujudkan kedamaian di antara kemajemukan ini. Rasa cinta terhadap tanah air ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat, dalam riwayat Bukhari, pernah diceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah melakukan sebuah perjalanan keluar dari kota Madinah. Lalu ketika beliau kembali ke kota Madinah, ketika di perjalanan mau pulang, beliau melihat kota Madinah dari kejauhan. Lalu apa yang beliau rasakan? Beliau begitu menggebu-gebu rasanya untuk mau segera sampai ke kota Madinah. Beliau sangat merindukan kota Madinah. Hal itu ditandakan dengan beliau dengan segera mempercepat laju kendaraan yang ditungganginya, kendaraan binatang yang ditungganginya, dengan menepuk-nepuk punggung ataupun ekor dari binatang tersebut. Hadirin wal hadirat, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari riwayat ini? Tentulah di dalam riwayat ini dapat kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, menanamkan dalam diri kita untuk mencintai tanah air kita sendiri. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilatun Falihin mengatakan bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai bagian dari negara Indonesia ini, harus menanamkan rasa cinta dan tanah air tersebut agar terciptanya kedamaian di negara kita ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga kedamaian, untuk menciptakan visi misi, menciptakan tujuan dari negara kita ini, ada 4 pilar yang harus kita bangun. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini harus kita aplikasikan dalam menjalani kehidupan berbangsa ini. Jika kelima sila ini kita terapkan, maka akan terciptalah kedamaian, kemudahan dalam menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia ini. Yang kedua pilar yang harus kita kuatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai pilar bagi bangsa kita ini?
Dikarenakan karena undang-undang merupakan aturan hukum, aturan norma yang menjadi sumber dari segala aturan hukum yang ada di Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 45 mencangkup semua hak dan kewajiban dari segala bangsa, sehingga tidak ada satupun yang akan terzalimi jika aturan hukum yang ada di Indonesia ini berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika maknanya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa hadirin? Bahwa meskipun kita dalam keadaan yang berbeda ras dan suku bangsa, tetapi kita adalah satu, yaitu negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.